Kami akan memperkenalkan kearifan lokal Kabupaten Serang. Kabupaten Serang merupakan salah satu dari 8 kabupaten atau kota di Provinsi Banten. Terletak di ujung barat bagian utara Pulau Jawa dan merupakan pintu gerbang utama yang menghubungkan Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa. Dengan jarak kurang lebih 70 km dari kota Jakarta. Luas wilayah Kabupaten Serang secara administratif tercatat 1467,30 km persegi yang terbagi atas 28 wilayah kecamatan dan 320 desa. Kedudukan secara administratif berbatasan dengan sebelah utara dibatasi oleh Kota Serang dan Laut Jawa, sebelah timur dibatasi oleh Kabupaten Tangerang, sebelah barat dibatasi oleh Kota Cilegon dan Selat Sunda, dan sebelah selatan dibatasi oleh Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Potensi sumber daya alam Kabupaten Serang. Kabupaten Serang memiliki sumber daya alam yang dapat digunakan untuk membangun wilayah Kabupaten Serang seoptimal mungkin guna mencapai kesejahteraan rakyatnya. Sumber daya alam yang pertama yaitu kawasan hutan lindung. Kabupaten Serang memiliki kawasan hutan lindung yang berfungsi untuk wisata alam, manfaat flora dan fauna, penghasil oksigen dan manfaat hidrologis. Lalu yang kedua, sumber daya alamnya hutan mangrove. Selain hutan lindung, Kabupaten Serang juga memiliki kawasan hutan mangrove yang dilindungi. Hutan mangrove ini berada di Pantai Lontar dan Pulau Dua. Lalu ada sumber daya alam pertambangan. Kabupaten Serang juga memiliki bahan galian pertambangan seperti emas dan perak di Kecamatan Padarincang. Kemudian ada pertambangan bahan campuran industri semen dan pembuatan batu bata di Kecamatan Keragilan dan Kecamatan Tulakan. Lalu ada pertambangan batu gunung sebagai bahan bangunan yang banyak digunakan. Pertambangan ini berada di Kecamatan Bojonegara, Kecamatan Sajira, Kecamatan Pulau Merak, dan Kecamatan Anyer. Selain itu, Kabupaten Serang juga terkenal dengan pertambangan batu pasirnya yang lebih tepatnya berada di Kecamatan Baros dan Kecamatan Curug. Nah, sumber daya alam pertambangan ini juga dapat menjadi penghasilan dari masyarakat tersebut. Kemudian pertaniannya, di Kabupaten Serang ini memiliki sumber daya alam yang sangat luas, tentunya di bidang pertanian seperti penghasil padi, kebun kelapa, dan sayur mayur maupun buah-buahan lainnya. Oke, selanjutnya kebudayaan dan keunikan budaya di Kabupaten Serang. Nah, yang pertama itu ada keramik Bumi Jaya. Jadi, keramik Bumi Jaya ini merupakan kebudayaan hasil Kabupaten Serang, di mana kebudayaan ini dihasilkan oleh masyarakat setempat, tepatnya pada Desa Bumi Jaya, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, yang terkenal dengan kekuatan bahannya karena tahan lepungnya memiliki kualitas yang baik sebagai bahan pembuatannya. Dibuat oleh masyarakat setempat yang diturunkan dari generasi ke generasi selanjutnya dengan berbagai desain dan motif. Keramik ini dipasarkan di pasar lokal, regional, dan ada pula yang diekspor. Kemudian ada kesenian buaya putih. Jadi buaya putih ini merupakan kesenian, jadi salah satu tradisi di Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten yang dahulu digunakan untuk mengarak pengantin. Intinya sebagai pengiring rombongan pengantin pria yang biasanya membawa barang-barang hantaran untuk pengantin wanita. Barang-barang hantaran itu disimpan dalam badan dan mulut buaya putih.
Kenapa sih buaya putih? Jadi, buaya putih ini dikenal memiliki simbol, doa, dan harapan bagi pengantin dalam kehidupan masyarakat. Wujudnya berupa replika seekor buaya dengan kepala diwarnai putih dan mulut terbuka lebar. Adapun rangka badannya terbuat dari beberapa ruas bambu yang disusun sedemikian rupa kemudian dianyam hingga menjadi sebuah tabung. Nah, bambu melambangkan banyak manfaat yang perlu diteladani sehingga bermanfaat pula bagi orang lain. Badan buaya putih dihiasi dengan anyaman daun kelapa muda atau yang lebih dikenal janur. Janur-janur tersebut diikatkan ke badan buaya putih. Bagian ekor buaya putih terbuat dari tangkai janur. Berikut daunnya yang masih segar berumbai. Janur melambangkan harapan masa depan yang lebih baik. Nah, selanjutnya ada golok ciomas. Golok ciomas ini merupakan senjata tradisional yang berasal dari Provinsi Banten. Yang lebih tepatnya di Kabupaten Serang. Golok ciomas ini sudah digunakan oleh masyarakat Banten sejak zaman Kesultanan dan berlanjut hingga masa penjajahan. Peninggalan leluhur paling tua dari sejarah golok ciomas ini yaitu sebuah palu gondam yang diberi nama Godam Ki Cengkuk atau terkenal dengan istilah Sidenok dan Sirbo. Kedua benda tersebut menjadi benda keramat yang hanya dapat dilihat oleh masyarakat umum 1 tahun sekali pada bulan Rabiul Awal. Hal yang membuat menarik dari gondok ciomas ini merupakan memiliki kekuatan magis yang diyakini oleh masyarakat bisa melumpuhkan musuh, serta apabila terkena sayatan dari golok tersebut, bekas lukanya tidak akan mudah sembuh dan berbekas. Sesuai dengan namanya, fungsi golok adalah sebagai membela diri dan identitas sang jawara di Banten. Pada tahun 2005, golok ciomas ini berhasil memecahkan rekor muri sebagai golok terpanjang. Kemudian ada tradisi panjang mulut. Nah, tradisi panjang mulut ini merupakan tradisi yang dibawa oleh Jazirah Arab. Pada awalnya tradisi ini disebut dengan nama Maulid Nabi, maka dari itu dilakukan pada bulan Rabiul Awal dalam kalender Hijriah. Khususnya di Banten, tradisi Maulid Nabi ini sudah ada sejak zaman Kesultanan Banten. Yang pertama, perayaan yang sampai kini masih melekat di masyarakat Banten dan beberapa daerah di Indonesia ini ternyata telah berkembang sejak abad ke-12. Selanjutnya, ada tempat wisata di Kabupaten Serang. Kabupaten Serang terletak di ujung barat Pulau Jawa, jadi tidak mengherankan daerah itu terdiri dari banyak pantai. Meliputi Pantai Carita, Pantai Pasir Putih Sirih, Pantai Karangbolong, Pantai Marbella, Pantai Florida, dan Pulau Sangiang. Yang selanjutnya adalah Danau Tasikardi. Danau Tasikardi adalah danau buatan yang dibuat pada masa Kesultanan Banten. Danau ini dekat di Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang. Selanjutnya ada Curug Cigumawang yang merupakan salah satu wisata air terjun yang terletak di Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang. Objek wisata ini memiliki ketinggian sekitar 40 meter dengan sumber mata air dari Gunung Buntu. Selanjutnya ada objek wisata Agro Bukit Warwangi yang terletak di Kecamatan Cinangka dan Padarincang, Kabupaten Serang. Ada beragam fasilitas di tempat ini seperti camping, berenang, dan duduk santai. Selain itu, para wisatawan bisa memberi makan satwa seperti rusa, sapi, dan kambing yang dibudidayakan di tempat ini. Pohon perbukitan seluas ratusan hektar ini masuk wilayah 3 desa, yaitu Bantarwangi, Bantarwaru Kecamatan Cinangka, dan Sibojong Kecamatan Padarincang. Tempat ini dibuat menjadi tempat objek wisata agro sejak 25 Agustus 2019 yang lalu. Selanjutnya ada titik nol mercusuar yang terletak di Kecamatan Anyar. Di tempat ini terdapat sebuah menara suar yang diyakini sebagai titik nol atau titik awal dari bangunan Jalan Anyar Panarukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan Dauf. Cukup sekian video yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa like dan komen yang sebanyak-banyaknya.